Kali ini kita akan membahas film horor Spanyol yang diangkat dari kisah nyata berjudul Veronica. Cerita dibuka dengan seorang polisi yang datang ke suatu apartemen setelah mendapatkan panggilan darurat. Sesampainya di sana, mereka pun menelusuri apartemen tersebut. Terlihat isi di dalamnya sangat berantakan serta banyak bercak darah berceceran. Mereka pun memasuki sebuah kamar dan menemukan hal yang mengejutkan di dalamnya. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut? Mari kita mundur beberapa hari sebelum kejadian. Cerita diawali dengan seorang remaja bernama Veronica. Veronica memiliki 3 orang adik yang bernama Lucia, Irene, dan si bungsu Antonito. Veronica memiliki seorang ibu yang bekerja di sebuah tempat makan, dan ayahnya yang sudah meninggal. Veronica dan ketiga adiknya berangkat bersama karena mereka bersekolah di tempat yang sama. Diketahui akan ada terjadi gerhana matahari dan pelajaran di sekolah pun membahas tentang hal tersebut. Guru tersebut menjelaskan bahwa gerhana matahari diyakini oleh beberapa suku adalah waktu untuk melakukan pengorbanan manusia kepada iblis. Veronica dan temannya Rosa tampak sedang merencanakan sesuatu. Ketika para murid di sekolah bersiap untuk pergi melihat gerhana matahari, Veronica dan Rosa bersama temannya Diana pergi ke sebuah tempat di sekolah untuk melakukan ritual pemanggilan roh. Ritual pun dilakukan menggunakan papan Ouija, dan Veronica menggunakan foto ayahnya sebagai media untuk memanggil roh ayahnya. Mereka memulai ritual dengan menanyakan apakah roh tersebut adalah ayah Veronica, dan gelas tersebut bergerak menuju kata iya. Namun ketika gerhana hampir mencapai puncaknya, gelas tersebut pun bergerak semakin cepat. Ketika gerhana mencapai puncaknya, gelas tersebut tiba-tiba pecah dan melukai tangan Veronica hingga darahnya menetes di papan Ouija tersebut. Kekacauan pun terjadi ketika lilin yang mereka bawa terjatuh dan membakar kertas di sekitarnya. Ketika sudah dipadamkan, terlihat papan Ouija yang mereka gunakan sudah terbelah menjadi 2. Mereka menemukan Veronica yang tergeletak di lantai, tiba-tiba kesurupan dan bergumam tidak jelas hingga berteriak dengan suara yang aneh. Veronica pun akhirnya terbangun di OKS dan diketahui ternyata dia belum mengalami menstruasi meskipun umurnya sudah 15 tahun. Ketika hendak pulang dari sekolah, mereka bertemu dengan seorang suster yang dipanggil suster kematian, yang terlihat sedang memperhatikan Veronica. Sesampainya di rumah, Veronica pun menyimpan papan Ouija tersebut di atas lemari, namun papan Ouija-nya tersebut terjatuh dan ketika sudah dibalikan, papan tersebut pun terjatuh kembali. Sehingga Veronica pun memutuskan untuk menyimpan papan tersebut di bawah kasurnya. Ketika sedang berada di kamar mandi, Veronica melihat ada bekas pegangan tangan yang menempel di bagian bahunya. Malam pun tiba, ketika Veronica sedang memandikan sang adik, Antonito. Ia mendengar ada suara ribut di bagian kamarnya, namun ketika keluar, tampak kedua adik sedang bermain di ruang tamu. Veronica yang penasaran pun masuk ke dalam kamarnya. Dan tiba-tiba saja pintunya menutup dengan sendirinya dan Veronica pun terkunci di dalam kamarnya. Terdengar suara Antonito berteriak dari kamar mandi, yang membuat Veronica semakin panik, dan akhirnya ia pun bisa keluar. Namun air di kamar mandi tiba-tiba berubah menjadi air panas, yang menyebabkan tubuh Antonito menjadi melapur. Malamnya, ketika sedang tidur, Veronica tiba-tiba terbangun, dan melihat pintu lemarinya yang terbuka dengan sendirinya. Ia pun berjalan menuju lemarinya dan menemukan ketiga adiknya sedang bersembunyi di sana. Merasa ada yang aneh, Veronica pun berbalik dan menemukan sosok hantu yang menyerupai ayahnya, sedang memanggil sambil berjalan menuju ke arah Veronica. Veronica yang mundur perlahan, tiba-tiba saja ditarik ke kasurnya dan ditahan oleh tangan-tangan yang muncul dari kasurnya. Tak lama kemudian, Veronica pun terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk. Singkat cerita, Veronica dan adik-adiknya pun berangkat ke sekolah. Ketika di dalam kelas, Veronica tampak menyadari bahwa Rosa dan Diana terlihat sudah menjauhinya. Veronica yang kesal pun meminta izin untuk ke toilet, namun ternyata ia pergi ke tempat di mana mereka melakukan ritual pemanggilan roh kemarin.
Di sana Veronica bertemu dengan suster kematian. Suster tersebut ternyata mengetahui apa yang dilakukan Veronica dengan temannya. Suster tersebut pun menjelaskan bahwa Ron yang dipanggil pada saat itu bukanlah ayahnya, melainkan roh jahat yang menginginkan tubuh Veronica. Suster itu pun memperingati Veronica untuk menjaga adik-adiknya. Sesampainya di rumah, Veronica pun menggambarkan sebuah simbol yang digunakan untuk menangkal iblis di rumahnya. Malam pun tiba, Veronica yang sedang berada di jendela, tiba-tiba melihat ada sosok iblis yang masuk ke kamar adiknya. Ia pun bergegas menuju ke kamar adiknya, namun sesampainya di sana terlihat adiknya yang masih tertidur pulas. Ketika hendak kembali, tiba-tiba ada sosok bayangan yang muncul dan membakar simbol pengangkal iblis tersebut. Dan tampak iblis tersebut langsung mencekik Lucia. Veronica pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun Lucia berkata bahwa Veronica lah yang mencekiknya. Ia pun kembali tidur dan tiba-tiba saja Veronica mengalami mimpi buruk lagi, di mana kali ini adik-adiknya yang terlihat menyerang Veronica. Veronica pun akhirnya terbangun dan menemukan bahwa ia mengalami menstruasi. Veronica pun membersihkan kasurnya, dan ketika ia membalik kasurnya, terlihat ada bercak noda hitam di bawah kasurnya. Ia pun mengecek kasur adik-adiknya dan menemukan bercak noda hitam yang sama. Merasa keadaan semakin aneh, Veronica pun pergi mencari suster kematian untuk bertanya bagaimana cara untuk menghentikan gangguan dari iblis tersebut. Suster tersebut pun berkata bahwa Veronica harus bermain kembali untuk mengucapkan salam perpisahan, karena jika tidak maka arwah tersebut akan terus melekat pada Veronica. Veronica pun langsung pergi mencari kedua temannya untuk mengajak mereka bermain kembali, namun mereka tidak mengubris Veronica dan menganggap ucapannya hanyalah omong kosong. Veronica yang sudah pasrah pun akhirnya mengajak adik-adiknya untuk bermain Ouija bersamanya. Ia pun menyuruh Antonito menggambar mantra penangkan di sepanjang dinding, namun ia malah menggambar simbol yang digunakan untuk mengundang arwah. Ritual pun dimulai, dan terlihat pintu yang tiba-tiba terbuka, menandakan ada arwah yang berada di dekat mereka. Veronica pun langsung mengucapkan salam perpisahan, namun ternyata arwah tersebut menolak untuk pergi. Veronica yang terus memaksa pun membuat arwah tersebut marah, dan langsung meneror Veronica beserta adik-adiknya. Terlihat gelas yang digunakan untuk papan Ouija menggelinding menuju ke kamar Veronica. Veronica yang mendatangi kamarnya pun menemukan noda di kasurnya yang semakin banyak, dan ketika ia hendak memegang kasurnya, tiba-tiba saja Veronica ditarik oleh tangan yang muncul dari kasurnya. Untungnya ia pun berhasil melepaskan genggaman tersebut dan Veronica pun langsung keluar dan menelepon polisi untuk meminta bantuan. Ketika sedang menelepon, terlihat adiknya Antonito yang diculik oleh arwah tersebut. Ia pun langsung menuju ke kamar mandi untuk menyelamatkan adiknya. Veronica pun lalu membawa adik-adiknya kabur keluar dari apartemen, dan saat mereka akan keluar, ternyata Antonito tidak ada di pelukan Veronica. Ia pun langsung bergegas kembali ke apartemennya untuk mencari Antonito. Veronica pun menemukan Antonito yang sedang berada di lemari kamarnya. Namun ketika hendak dijemput, Antonito terlihat tidak mengubris Veronica. Di saat itu Veronica tersadar bahwa arwah tersebut perlahan sudah memasuki dan mengambil alih tubuhnya. Veronica pun mengambil pecahan kaca untuk mengakhiri hidupnya sendiri, agar iblis tersebut tidak mengganggu adiknya. Namun iblis tersebut nampak tidak ingin meninggalkan tubuh Veronica. Di saat itulah, polisi tersebut sampai dan melihat Veronica yang sedang melayang dengan mulut terbuka, lalu Veronica pun terjatuh, tak sadarkan diri dan langsung segera dibawa ke rumah sakit. Polisi tersebut pun menelusuri rumahnya dan menemukan foto Veronica yang terbakar. Lalu polisi tersebut mendapatkan kabar bahwa Veronica telah meninggal dunia. Di akhir cerita, diketahui saat penyelidikan berlangsung, dua petugas mengalami mual, pusing dan kejang yang menyebabkan penyelidikan terpaksa harus dihentikan. Sebulan kemudian, polisi yang menangani kasus tersebut meminta untuk dimutasi, dan ia pun
menamai kasus ini sebagai fenomena di luar nalar. Dan begitulah akhir cerita dari film Veronica. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.